Kelompok pengamen dikejar warga dan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga dan mahasiswa menangkap pengamen setelah mengancam salah satu driver ojek online dengan anak panah. Hal itu memancing kemarahan warga dan mahasiswa Universitas Hasanuddin hingga mengejar dan mengeroyok para pengamen. Salah satu pengamen bernama Ambo berupaya menyelamatkan diri namun tak berhasil karena banyaknya warga yang melakukan pemukulan. Akibat kejadian ini, para pengamen babak belur diajar warga dan mahasiswa. Beruntung pihak keamanan kampus berhasil mengamankan para pengamen dari amukan massa yang emosi. Masih semua anak-anak. Kenapa emosi kenapa? Ada punya anak-anak di situ di tas. Terus? Keluar ambil tasku. Ketiga pengamen itu diserahkan ke Polsek Tawalan Rea Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara anak panah yang digunakan untuk mengancam juga diamankan sebagai barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sambil menangis, Barada Richard Eliezer beragakan kejadian penembakan Brigadir Yosua di depan majelis hakim. Asap tebal muncul di kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran salah satu kios. Pemuda meracuni keluarganya hingga meninggal dikarenakan sakit hati diminta bekerja. Sudah 2 kali meracuni keluarganya namun yang pertama gagal. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, asap tebal menyelimuti kawasan apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan Rabu siang tadi. Menurut kesaksian warga, asap tebal muncul karena terjadi kebakaran di salah satu kios mall apartemen. Kepulan asap tebal menyelimuti apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan siang tadi. Asap tebal hampir menyelimuti seluruh area parkiran dan sejumlah tower apartemen Kalibata City. Dari keterangan salah satu warga, sempat terjadi kebakaran di salah satu kios penjual makanan yang berada di area mall Kalibata City. Kebakaran bisa diatasi pengelola apartemen sehingga tak sampai membesar dan membahayakan penghuni apartemen maupun pengunjung mall. Tapi udah kelar, tadi itu Badwir datang telat udah 2 jam yang lalu lah. Berat, agak lambat kali. Berarti itu yang terbakar itu di mallnya atau apartemen? Di dalam mall ya bawah. Ada orang tadi ngomong cek online dari bawah, ngomong ke saya, katanya bilang dekat karaoke itu, ngomong kayak gitu. Berarti itu sempat salah satu tempat karaoke ataupun restoran? Ya dekat restoran itu. Oh, situ ya. Mall, karaoke kan di bawah. Pemirsa, dalam sidang hari ini Richard Eliezer memperagakan adegan saat ia dan Ferdy Sambo menembak Yosua. Sambil menangis, Eliezer juga bercerita bahwa sebelum menembak Yosua, ia sempat berdoa agar pikiran Sambo berubah. Jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depan. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok, yang mulia. Cuma agak menurun saja, yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosu kayak gini, yang mulia. Ih Pak, kenapa? Ada apa Pak? Sambil mundur, yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak, yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap, yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali, yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat, yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan, yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya, saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Ah, begitu, yang mulia. Terus?
jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Riki dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat yang ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Makan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa, ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa, baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om Ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker. Saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik yang mulia. Nah. Ya, dalam persidangan hari ini Richard Eliezer mengatakan bahwa Ferdy Sambo kerap pulang malam dan tinggal di rumahnya di Jalan Bangka. Keterangan Eliezer berbeda dengan keterangan saksi lainnya yang mengatakan Ferdy Sambo tinggal serumah dengan istrinya, Putri Chandrawati. Barada Richard Eliezer untuk pertama kalinya menjadi saksi di persidangan lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan dari 3 terdakwa kasus ini, yaitu Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Majelis Hakim menguji keterangan masing-masing terdakwa secara silang untuk mendapatkan fakta terkait kejadian pembunuhan Yosua Huta Barat. Dari keterangan Eliezer, ditemukan fakta bahwa Ferdy Sambo sering pisah rumah dengan istrinya dan lebih sering pulang ke rumah di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Saya cuma pengen tahu, apa sih, kan tadi kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka itu loh? Siap, untuk alasan lainnya saya kurang tahu yang mulia. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara FS. Siap yang mulia. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti itu. Itu berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Izin yang mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri yang mulia, karena saya juga kan naik piket yang mulia. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya yang mulia, tahu semua yang mulia. Tahu yang semua. Siap yang mulia.
Karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara FS itu pisah rumah dengan saudara PC. Siap Yang Mulia. Keterangan Eliezer berbeda dengan keterangan saksi lainnya yang membantah fakta bahwa Ferdi Sambo tidak tinggal serumah dengan istrinya Putri Chandrawati. Namun keterangan Eliezer membuktikan bahwa Ferdi Sambo lebih sering pulang ke rumah di Jalan Bangka daripada ke rumah Saguling bersama Putri Chandrawati karena kerap pulang larut malam. Selengkapnya mengenai sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat sudah ada rekan kami Yasmin Atania langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore, Yasmin. Ada hal menarik apa saja yang terungkap dalam persidangan hari ini? Ya, selamat sore Davi, Syafa dan juga pemirsa. Ada beberapa hal menarik dalam persidangan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tadi sempat Richard Eliezer ini menceritakan terkait dengan kronologis kejadian atau penembakan pada tanggal 8 Juli lalu, yang mana Richard pun tadi memperagakan bagaimana pada saat ia melakukan penembakan, dan juga ia tadi sempat sambil menahan tangis mengingat momen tersebut sekaligus memperagakannya di depan majelis hakim. Ia mengaku menembak Yosua 3 hingga 4 kali, kemudian dilanjutkan tembakan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Nah, selain itu tadi juga pada saat sesi dari pihak kuasa hukum Kuat Ma'ruf bertanya kepada Richard Eliezer, ada beberapa hal yang membuat Richard ini agak sedikit meninggi nada bicaranya dikarenakan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf yang dianggap kurang tepat jika ditanyakan kepada saksi Richard Eliezer. Seperti tadi dari kuasa hukum sempat bertanya kenapa Richard Eliezer menembak Yosua Huta Barat 3 hingga 4 kali, dan langsung dijawab oleh Richard dengan nada yang sedikit tinggi. Hal tersebut dikarenakan ia dalam keadaan tertekan mengingat saat itu posisinya di samping kirinya terdapat Jenderal Bintang 2 yakni Ferdi Sambo, sehingga ia pun sudah tidak fokus begitu dan hanya menuruti perintah dari atasannya saja pada saat itu. Kemudian yang lainnya juga tadi pihak kuasa hukum Kuat Ma'ruf ini sempat bertanya mengapa FS pada saat kejadian ini menggunakan sarung tangan begitu, dan dijawab oleh Richard Eliezer seharusnya hal tersebut ditanyakan langsung kepada FS bukan kepada dirinya. Dan untuk saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab yang dilakukan oleh kuasa hukum Ricky Rizal terhadap saksi Richard Eliezer maksud kami di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini hari ini 3 orang terdakwa ini saling memberikan saksi satu sama lain untuk tentunya menemukan atau mengungkap fakta-fakta di lapangan terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Davi. Ya, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, rekaman CCTV yang menampilkan gerak-gerik Sambo sebelum menembak Brigadir Yosua ditampilkan dalam persidangan. Ferdi Sambo sempat menjatuhkan pistol dan tidak menggunakan sarung tangan.
Seorang wanita nekat menerobos ke depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bertemu Ferdi Sambo. Wanita tersebut mengaku mengidolakan Ferdi Sambo yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Selasa kemarin diwarnai insiden kedatangan seorang wanita yang mengaku mengidolakan Ferdi Sambo. Wanita bernama Syarifah Ima Syahab tiba-tiba maju ke depan ruang sidang dan mendekati Ferdi Sambo. Wanita yang mengenakan pakaian bergambar Ferdi Sambo ini juga membawa tas yang mulanya ingin ia serahkan kepada Sambo. Tak lama kemudian, petugas keamanan membawa Syarifah keluar sidang. Usai aksinya viral di media sosial, Syarifah menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku tidak mempunyai niat buruk. Mbak dari Assalamualaikum. Saya Syarifah Ima Syahab meminta maaf atas kejadian tadi siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya tidak ada niat atau maksud apapun. Saya hanya ngefans sama Pak Ferdi Sambo. Terima kasih. Aksi Syarifah ini mengundang komentar negatif warganet. Sejumlah warganet menilai aksi Syarifah bisa mengganggu jalannya sidang dan seorang dalang pembunuhan tak layak diidolakan. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 dari 4 korban helikopter Polri jatuh telah ditemukan meninggal, pilot helikopter masih hilang. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.